Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi tentang tata cara melakukan uji hipotesis komparatif di mana datanya lebih dari 2 variabel. Bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ANOVA 2 jalan sampel berkorelasi. Sebagaimana dijelaskan pada materi sebelumnya bahwa uji komparasi ada kalanya datanya itu tidak ada kategorinya, maka rumus yang digunakan rumus ANOVA 1 jalan, tidak berkategori. Tapi ketika berkategori, ada kategori wanita, ada kategori pria, maka yang digunakan adalah ANOVA 2 jalan. ANOVA 1 jalan telah kita kaji pada materi sebelumnya. Sekarang kita akan mengkaji ANOVA 2 jalan. Jadi sampelnya berkategori, kategori pria dan wanita pada pertemuan ini, dan sebenarnya kategori tidak harus pria wanita, bisa bidang pekerjaan misalkan nelayan, petani, dan ASN dan sebagainya. Tapi pada kesempatan ini kita pakai 2 kategori, yaitu pria dan wanita. Kemudian data yang kita ambil sebagai contoh, datanya ada di buku Pak Sugiono ya. Di buku Pak Sugiono kita lihat misalnya di buku Pak Sugiono tuh ini ada di halaman 183. 183. Ini apa ini? Ini mencoba menguji produktivitas kerja pegawai pria dan wanita. Pria dan wanita sebelum dan setelah memakai alat kerja baru. Meskipun dalam contoh yang saya berikan, saya modif menjadi contoh-contoh yang berbau pendidikan. Jadi misalnya sampel sebelum memakai alat kerja baru ini ya. Ini sampel 1 sebelum memakai alat kerja baru, sampel 2 setelah 3 bulan memakai alat kerja baru, dan sampel 3 atau X3 adalah setelah 6 bulan memakai alat kerja baru. Hipotesisnya ini ada 3. Yang pertama, tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja pegawai berdasarkan alat kerja baru. Jadi tidak ada perbedaan produktivitas kerja pegawai berdasarkan alat kerja baru. Artinya meskipun sudah diberikan alat kerja baru, tetap tidak ada bedanya. Hasilnya sama. Produktivitasnya hasilnya sama. Data ini merupakan data kolom, jadi yang ke bawah. Ini kolom yang ke bawah ya. X1, X2, X3 berarti X1 datanya yang ke bawah ini. X2-nya ini, X3-nya ini. Perhatikan X1, X2, dan X3. Kemudian hipotesis kedua, terdapat perbedaan produktivitas kerja berdasarkan jenis kelamin. Ini yang kategori. Data ini merupakan data baris. Ini yang ke samping ya, yang ke samping. Atau yang ke arah kanan. Ada 2 baris karena kategorinya hanya 2, yaitu pria dan wanita. Ini ke kanan, ini juga ke kanan. Ya, ini menghasilkan, jadi ada perbedaan ketika diberikan alat kerja baru, tapi itu berpengaruh dalam konteks jenis kelamin.
Jadi ada pengaruhnya kepada pria dan wanita. Hal ini kita urai lebih lanjut sebentar lagi. Kemudian yang ketiga, hipotesisnya tidak terdapat interaksi antara alat kerja baru, ya, alat kerja baru, ini variable independent, dengan jenis kelamin. Dalam hal ini produktivitas kerja. Apa yang dimaksud interaksi? Nah, ini yang cukup baru bagi kalian. Interaksi ini bisa dikasih contoh di sini ya. Ini ada di bukunya Pak Sugiono, saya kutip dari buku Pak Sugiono ini. Anda perhatikan di sini, jadi kalau yang ke atas ini produktivitas kerja naik kalau ke atas ya. Ini ada alat lama dan alat baru. Jadi alat lama ada di sini, di sisi. Ini alat baru. Artinya apa di sini ya? Ini kalau dikasih alat baru, ini ternyata meningkat untuk laki-laki ya. Sementara wanitanya malah kian turun. Maka di sini namanya terjadi interaksi. Apa maksud terjadi? Alat kerja baru membuat pegawai pria meningkat produktivitasnya. Wanita cenderung menurun. Oke, kita ke sini dulu coba ini. Interaksi, apa interaksi itu? Interaksi ini terjadi karena adanya kategori dalam setiap sampel. Tadi kategorinya pria dan wanita. Interaksi merupakan pengaruh variabel independen, variabel bebas, terhadap salah satu kategori. Jadi tidak semuanya. Bisa pria saja, bisa wanita saja. Jadi salah satu kategori sampel dalam variabel dependen. Bila dengan adanya alat kerja baru dapat lebih meningkatkan produktivitas karyawan pria daripada wanita, maka hal ini terjadi interaksi. Masalah interaksi ini dapat dipahami melalui gambar yang ini, ya, ini gambarannya. Ini terjadi interaksi. Kenapa? Pria ini meningkat ketika dikasih alat baru, wanita cenderung menurun. Lalu apa yang perlu kita pelajari? Coba baca di sini. Terjadi interaksi yang signifikan. Alat kerja baru ternyata hanya meningkatkan produktivitas pegawai pria dan malah cenderung menurunkan produktivitas kerja pegawai wanita. Jadi dalam gambar grafik produktivitas kerja, pegawai pria naik dan pegawai wanita cenderung menurun. Nah ini, pria naik, wanita cenderung turun. Nah, kemudian saran apa yang perlu diambil? Saran yang diberikan adalah memberi alat kerja baru kepada pegawai wanita. Nah, karena ini mungkin wanitanya nggak dikasih, hanya yang laki yang dikasih. Maka perlu ini memberi alat kerja baru kepada pegawai wanita biar sama-sama meningkat. Itu maksudnya ya. Kemudian yang kedua seperti ini, tidak terjadi interaksi ini. Kenapa? Pegawai pria dan wanita sama-sama meningkat. Ya, sama-sama meningkat. Setelah 3 kali diuji coba sama-sama meningkat. Nah, penjelasan ini ada di sini, coba ya kita baca. Tidak terjadi interaksi, ternyata dengan adanya alat kerja baru dapat meningkatkan secara signifikan produktivitas kerja baik pegawai pria maupun pegawai wanita. Dalam gambar kedua grafik naik. Jadi ini naik, pria naik, wanita juga naik. Itu dulu. Saran yang diberikan adalah memberi alat baru baik untuk pegawai pria maupun wanita. Itu sarannya seperti itu. Lalu yang ketiga apa gambarnya? Ini malah. Jadi sama-sama tidak naik. Cuman wanita tetap lebih ini. Tidak ada interaksi. Ada alat baru ataupun tidak, pegawai pria selalu lebih tinggi produksi perunyannya. Kita apa maksudnya itu? Kita masuk di sini. Tidak terjadi interaksi. Alat baru tidak meningkatkan produktivitas kerja pegawai pria maupun wanita. Tetapi
produktivitas kerja pegawai pria selalu lebih tinggi dari wanita. Jadi yang berpengaruh bukan alatnya, tetapi jenis kelaminnya. Saran yang diberikan adalah tidak perlu mengganti alat baru, tapi memperbanyak pegawai pria. Nah, itu yang dimaksud dengan interaksi. Nah, mungkin sudah paham ya bagaimana cara memahami. Sekarang kita masuk ke datanya. Oke ya. Saudara, tidak ada data baru yang saudara pelajari di sini. Cara-caranya masih sama. Cuman yang perlu diperhatikan, ini banyak kesalahan cetak mungkin di buku Pak Sugiono. Anda perhatikan misalkan ini ada di halaman berapa ya? Ini ada di halaman 185 buku Pak Sugiono. Ini saya kasih tanda hijau, ini kesalahan. Ini salah ini. Bukan ini hasilnya. Nanti kamu bisa cek lagi sendiri melalui aplikasi Excel. Saya yang tampakkan di sini. Ini yang 196 ini. Ini tertulis 256 di bukunya Pak Sugiono. Di sini 169 di buku Pak Sugiono tertulis 196. Ini 648 di buku Pak Giono tertulis 708. Yang 590 tertulis 617. Dan seterusnya seperti ini. Ini kesalahan yang terjadi pada bukunya Pak Sugiono. Makanya saya kasih tanda merah bahwa ini merupakan saran perbaikan saya kepada buku Pak Sugiono bahwa ada kesalahan cetak atau gimana. Itu yang terjadi. Jadi apa yang disampaikan di tutorial ini angkanya sedikit berbeda dengan buku Pak Sugiono karena sudah ada perbaikan. Ya, langkah pertama mirip dengan yang materi sebelumnya ANOVA 1 jalan. Jadi pertama kita menghitung jumlah kodrat total. Jumlah kodrat total sama dengan sigma atau jumlah X total. Jumlah X total. Berapa jumlah X totalnya? Kita lihat di sini. Ini X total. Jumlah X total ini ketemu 13.580 ini dipindah ke sini ya. Sama saya udah saya lingkari. Kemudian X total kodrat ini X total kodratnya 890. Kita pindah ke sini. Kemudian N-nya 60. Oh, kok 60 dari mana? Ya ini. Dari sini ini jumlahnya 10 ini jadi ini 30 ya. Ini 20. X1 20, X2 20, X3 20, jadi jumlahnya 60. Kita coba cek punya Pak Sugiono. Ya, sama nggak di jumlah ini? Jadi ini sama, jadi 20. Kalau kita kembali ke sini, ini yang pegawai pria ini 10, pegawai wanita 10, jadi 20. X1-nya, X2-nya 20, X3-nya juga 20, jadi sama dengan 60. Baru dibagi ketemu 890 bagi 6 di kodrat. Kemudian ketemu 378,33. Ini sama dengan ANOVA 1 jalan ya. Kita pindahkan hasilnya 378,33 pindah ke bawah. Kemudian selanjutnya menghitung jumlah kodrat kolom arah ke bawah di sini. Ini X1 kolom. Berapa X1 kolomnya? Ketemu ini 258 ini. Maka pindah ke sini. Kemudian 299 pindah ke sini. Kemudian 33 pindah ke sini juga. N-nya berapa? 20. Karena N kecil, N kolom 20. Baru ini dijumlahkan ketemu 14103. Pindah ke sini ya. Nah, setelah itu selanjutnya masuk ke langkah 3 menghitung jumlah kodrat baris dengan rumus baris arah ke kanan, yang ke kanan ini. Jumlah kodrat baris sama dengan X baris 1, X baris 1, mana X baris 1 jumlahnya? Ini sama dengan ini ya,
126 tambah 158 tambah 180 kemudian sama dengan 460 464 ini baris. Yang kemudian X bar 2 sama dengan 426 ini. 426. Kita pindah ke sini. Ya, dipindah ke sini. Kok 30 N-nya ya ini? Ini 10, X1-nya 10, X2-nya 10, X3-nya 10 berarti 30. Makanya dibagi 30. Nah, sehingga hasilnya nanti kamu kerjakan sendiri itu ketemu 24,06. 24,06 ya. Seperti itu. Kita pindah ke sini 24,06. Baru selanjutnya kita lanjutkan nomor 4 menghitung jumlah kodrat interaksi dengan rumus jumlah kodrat in ya, jumlah kodrat in sama dengan jumlah kodrat bagian. Jumlah kodrat bagian sudah kita lakukan ya barusan. Belum kayaknya. Dikurangi jumlah kodrat kolom tambah jumlah kodrat bar. Nah, yang sudah ada kan jumlah kodrat kolom ini. Jumlah kodrat kolom 14103. Kemudian jumlah kodrat baris ketemu 2406. Sudah ada ini. Kemudian jumlah kodrat interaksi sudah ada ini. 28,71. Ini 28,71. Oh, bukan ini. Iya, masih dicari yang 28 ini. Jadi yang sudah ada jumlah kodrat kolom dan jumlah kodrat baris. Dipindah ke sini. Kemudian selanjutnya kita mencari dulu jumlah kodrat bagian ini. Yang ada baru jumlah kolom dan jumlah kodrat baris. Jumlah kodrat bagian belum masuk, ini rumusnya. Jumlah kodrat bagian sama dengan ini ya. X bagian 1 ditambah X bagian 2. Terus ini 126 dan seterusnya ini 126 ini yang 1, kemudian yang 2 158 udah saya lingkari, yang 3 180 masuk sini, yang 4 132 ada di bawah masuk sini, yang kelima 141 masuk sini, yang keenam 153 masuk ke sini. Nah, ini titik-titik dan seterusnya ya, rumusnya terlalu panjang tidak cukup. Kemudian dikurangi X totalnya 890 bagi 60. Nah, dihitung akhirnya ketemu jumlah kodrat bagiannya ketemu 193,8. Jumlah kodrat bagian. Nah, baru kita masukkan yang rumus ini tadi. Jumlah kodrat in sama dengan jumlah kodrat bagian. Berapa jumlah kodrat bagiannya? 193, dipindah ke sini. Dikurangi jumlah kodrat kolom, ini sudah ada 141 tambah 246, sehingga ketemu akhirnya 28,71. Jumlah kodrat innya ketemu 28,71. Selanjutnya kita coba langkah penyelesaiannya menghitung jumlah kodrat dalam dengan rumus. Nah, ini. Jumlah kodrat dalam sama dengan jumlah kodrat total. Sudah ada. Ini. Pindah ke sini. Dikurangi jumlah kodrat kolom. Berapa jumlah kolom? Sudah ada ini. Jumlah kodrat kolom 141. Jumlah kodrat bar 2406. Jumlah kodrat interaktif sama dengan 28,71. Sudah selesai. Sehingga kalau Anda jumlahkan seperti ini. Ketemu 184,53. Ini ya hasilnya. Nah, pindah lagi ke sini, ini jumlah kodrat dalam udah ketemu hasilnya, dipindah ke sini. Selanjutnya masuk ke ini. Menghitung DK untuk ini DK kolom. Jadi ada berapa? Ada 5 DK-nya. DK kolom sama dengan
K. K-nya tadi ada X1, X2, X3. Berarti ada 3. Kurangi 1. Berarti 3 kurangi 1 sama dengan 2. Dika baris. Barisnya ada berapa tadi? Dika baris. Barisnya tadi ada 2. 2 kurangi 1 sama dengan 1. Ini barisnya. Ada 2. Jadi kemudian dika interaksi. Dika interaksi sama dengan dika K. Dika kolom. Dika kolomnya sama dengan 2 ini ya. Dikali dika B berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian dika dalam. Dika dalam harusnya sama dengan N. N-nya tadi ada 60. Dikurangi K. K-nya 3 ya. Dikali B. B-nya sama dengan 2 baris gitu ya. Sehingga 60 kurangi 3 kali 2, berarti 60 kurangi 6 sama dengan 54. Kemudian dika total, N-1, jadi 60 kurangi 1 sama dengan 59. Nah, selanjutnya menghitung min kodrat dengan cara membagi masing-masing jumlah kodrat dengan DK-nya. Jumlah kodrat dengan DK-nya. Kita lihat jumlah kodrat total berapa ini. 3, jumlah kodrat kolom dulu ini. Jumlah kodrat kolom 14103 ini. Nah, ini 141 ini. Dibagi dengan DK-nya. Berapa yang kolom tadi? Ini. Sama dengan 2. Berarti 141,0 dibagi 2. Ini hasilnya ya. Kemudian mencari min kodrat baris. Min kodrat baris sama dengan jumlah kodrat baris. Mana jika barnya? Ini 24,06. 24,06 bagi 1 tetap hasilnya ya. Kemudian min kodrat interaktif sama dengan jumlah kodrat interaktif 2871. DK-nya interaktif itu 2. Berarti 28,71 bagi 2. Ketemu 14,35. Kemudian kita menghitung lagi ini jumlah kodrat dalam. Jumlah kodrat dalam sama dengan jika dal ini 184,53 tadi. Nah, ini 0,53. 53 ini. 0,53 ya. 0,53. Nah, itu yang betul. 0,53. Ya. 18 dibagi berapa? Ini DK-nya yang dalam 54. Berarti 184,3 dibagi 54. Ini 53 juga. 184,5 dibagi 54 ketemu 3,41. Ketemu 3,41. Nah, oke ya. Selanjutnya kita masukkan ke tabel. Nah, ini jumlah kodratnya tadi ini. Jumlah kodrat kolom. Jumlah kodrat kolom 14103. Ini ada masuk ke sini. Jumlah kodrat antar baris, jumlah jikabar 2406. Nah, dimasukkan ke sini. Jumlah kodrat interaksi 2871 masukkan ke sini. Kemudian jumlah kodrat dalam, nah ini yang salah ini 53 ini. Jumlah kodrat dalam sama dengan 184,53. Nah, masuk di situ ya. Oke. Oke, setelah itu ya, ini ketika memindahkan ke tabel, kemudian Anda caranya, kan tadi katanya dibagi DK-nya. Ini ternyata ini 141 dibagi 2 ini caranya. Baru hasilnya ini min kodrat. Kemudian 2406 dibagi 1 tetap sini. Yang 2871 dibagi 2 ini hasilnya. Yang 184,3 dibagi 54 ini hasilnya. Saudara, karena ini jumlah total, maka ini kalau dijumlah ke bawah sama dengan ini. Jadi 14103 ditambah 2406
ditambah 28,71 ditambah 184,83 hasilnya sama dengan ini, tinggal 78,33 ya, itu hasilnya. Kemudian untuk mengetahui F hitungnya, maka caranya yang ini nih, untuk F hitung antar kolom ini 70,515 dibagi 3 ini, bagi yang dalam ini, bagi yang dalam ini, dalam jumlah kuadrat dalam, jadi 30,5 dibagi 342. Di sini makanya 70,515 dibagi 342 hasilnya 262. Sama yang 2406 dibagi 34,2 hasilnya 7,03. Sama yang 1435 dibagi 3,42 hasilnya 420. Baru dibandingkan dengan F tabel. F tabelnya ini ketemu yang 5% ketemu 317. Kemudian yang 1% 501. Ini yang ini sama dengan ini, tapi yang ini beda ya. Ini yang baris ini 402 dan 7,13. 7,13 ya. Gimana cara mencari F tabelnya? Ini caranya ini. 2 pembilang penyebutnya 54. Kalau yang ini 1 pembilang penyebutnya 54. 2 pembilang penyebutnya 54. Pakai rumus FINV yang sudah diajarkan pada materi sebelumnya. Lalu apa kesimpulannya? Untuk kolom, jumlah kuadrat kolom, ternyata F hitung 20,62 lebih besar dari F tabel, baik signifikansi 5% ataupun 1%. Kalau lebih besar, apa artinya? Berarti terdapat perbedaan. Nah, ini ya, kesini ya. Jadi untuk HU1 kolom ini kan HU-nya bunyinya seperti ini. Tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja pegawai berdasarkan alat kerja baru. Data ini merupakan data kolom yang ke bawah. HU ditolak. Jadi ini ditolak. Kalau ini ditolak, HU-nya berarti kan HA. Kalau HA diterima, berarti kan terdapat perbedaan. Yang untuk baris 2, ya, untuk baris 2 ini F hitung, ya, F hitung lebih besar dari F tabel, baik signifikansi 5% maupun 1%. Jadi ini HU-nya bunyinya tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja dan seterusnya. Ternyata ini HU ditolak, berarti HA diterima. Kalau HA diterima menjadi terdapat perbedaan. Untuk yang interaksi ini ternyata F hitung pada taraf signifikansi 5%, ini F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, ini 4,2 lebih besar dari 3,17. Tapi pada signifikansi 1%, F hitung lebih kecil, 4,2 lebih kecil dari 501. Sehingga bunyinya pada taraf signifikansi 5% HA diterima dan signifikansi 1% HU ditolak. Itu bunyinya kan seperti itu. Penjelasan tentang terima tidak ini di buku Pak Sugiono, Anda cukup lari ke sini. Ini diurai cukup panjang oleh Pak Sugiono. Ini juga ada, ini penting. Ini untuk kolom alat kerja, harga F tabel dicari dengan berdasarkan ini. Kamu baca sendiri nanti di bukunya ini. Di halaman 190 sampai di sini ini. Dibaca ya, di halaman 190. Kemudian kalau tabel ini, tabel ANOVA ada sedikit perbedaan dengan punya Pak Sugiono. Kenapa? Karena punya saya telah direvisi, diedit kesalahan-kesalahan cetak yang terjadi
pada bukunya Pak Sugiono. Sudah saya bilang bahwa ini ada kesalahan cetak. Nah, yang ini punya Pak Sugiono belum diperbaiki, jadi kesalahan ini yang dipakai. Sementara punya saya udah diperbaiki. Demikian materi pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WA ataupun telepon langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.